Nah, maksudnya apa sih sebetulnya mindfulness parenting itu? Kalau kita lihat dari katanya, berarti kan parenting atau pengasuhan yang dilakukan dengan mindful, dengan penuh kesadaran, gitu kan? Nah, emang selama ini jadi mengasuh tidak dengan sadar gitu ya? Nah, bukan gitu sih sebetulnya, Mams. Tapi memang tidak kita pungkiri bahwa ketika kita misalnya sedang menjalani keseharian kita sebagai misalnya sebagai orang tua gitu ya, kan kita sudah apa ya, ibaratnya dari pagi sampai pagi lagi kan menjalani peran kita nih sebagai orang tua ya, mulai dari misalnya bangunin anak, terus mandi, terus siapin makan, terus temenin main, temenin belajar dan lain-lain. Nah, saking itu sudah jadi kesehariannya, kadang-kadang kita melakukannya itu secara otomatis aja gitu ya, jadi udah pakai mode-nya autopilot gitu ya, udah langsung bisa terjalani gitu, kira-kira seperti itu. Nah, tapi sekarang ini yang memang lagi berusaha kita sama-sama bangun adalah apa yang kita lakukan tuh kita sadari penuh nggak ya gitu. Karena kalau tidak kita sadari penuh, kadang-kadang akhirnya bisa jadi kita mengeluarkan respon-respon yang tidak sebetulnya kita inginkan, misalnya gitu ya, atau kita juga tidak bisa memaknai keberadaan kita sama anak kita karena ya udah dijalani aja seperti biasa gitu, tanpa betul-betul disadari ini adalah sebuah proses yang penting gitu ya, kebersamaan, connection kita sama anak itu adalah sesuatu yang penting yang memang penuh makna gitu ya, jadi dilakukannya dengan betul-betul sadar gitu, kira-kira seperti itu secara umum. Nah, jadi ketika kita menerapkan mindful parenting atau menerapkan pengasuhan yang mindful, ya, kita betul-betul berada sepenuhnya sama anak here and now gitu. Jadi ya udah di sini sekarang gitu. Nggak mikirin yang kemarin-kemarin, nggak juga mengkhawatirkan yang di depan-depan gitu. Kira-kira seperti itu. Meskipun pada kenyataannya mungkin memang tidak gampang pastinya, ya, karena namanya juga ya mungkin nih para moms ya, gimana bisa benar-benar mindful, itu cucian belum kering gitu ya, masakan belum jadi gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, tapi memang maksudnya tidak betul-betul maksudnya kita sepenuhnya sepanjang hari 24 jam harus benar-benar mindful sama anak, enggak. Tapi sebetulnya lebih ke diri kita sendiri, kita menjalani hari-hari kita, apapun yang kita lakukan seharusnya mindful. Kita masak pun dengan mindful misalnya, kita main sama anak dengan mindful, kita makan, bahkan sekarang kan mindful eating ya, makan pun dengan mindful gitu. Jadi kita sadari sepenuhnya apa yang kita lakukan gitu. Nah, biasanya kalau kita menerapkan mindful parenting ini, kita jadi akan lebih aware sama apa sih yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kita juga jadi lebih aware sama apa yang anak kita pikirkan, apa yang anak kita rasakan, apa yang dia butuhkan gitu ya. Dan kita juga jadi lebih bisa meregulasi emosi kita. Nah, ini yang penting nih, Moms ya. Jadi kalau kita kita melakukan pengasuhan yang tidak mindful, biasanya kadang-kadang kita sangat gampang terpancing emosi dan mengeluarkan kita sesali gitu ya. Pas udah nanti misalnya abis marah-marah, terus besok pas sudah berapa lama kita baru kayak aduh kenapa ya tadi kayak gitu ya, aduh nyesal banget deh, harusnya nggak kayak gitu ya. Pasti sering ya, mungkin dialami ya sama mom semua ya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi salah satu tujuannya dari mindful parenting adalah kita betul-betul bisa memikirkan apa sih yang akan kita lakukan, kita kita ucapkan gitu ya, kita katakan, kita tampilkan kepada anak kita gitu ya. Jadi tidak semerta-merta terpancing sama emosi. Nah, kalau kita jadinya sudah lebih sadar sama apa yang kita rasakan, apa yang anak kita rasakan, kita jadi bisa live in the moment, benar-benar memaknai maksudnya memaknai momen sekarang. Kita bisa meregulasi emosi kita, tentunya akhirnya ujung-ujungnya hubungan kita sama anak jadinya lebih baik, connectionnya lebih baik gitu ya. Karena kita nggak boleh lupa, Moms, kadang-kadang ketika misalnya tadi itu kita bereaksi misalnya marah gitu ya, padahal kita sebetulnya nggak niat juga, nggak kita kan marah tuh nggak kita kayak niatin ya, aku mau marah-marah sama anakku kan, nggak gitu ya, atau aku mau teriak-teriak sekarang nih sama anakku kan, nggak gitu. Itu responnya biasanya respon otomatis kita gitu ya, respon kita terpancing emosi.
Nah, apa, kita nggak tahu nih anak kita mempersepsikan situasi itu seperti apa gitu ya. Jangan-jangan ketika kita seperti itu, anak kita udah punya jadinya persepsi atau mindset bahwa, ternyata mamaku galak sekali misalnya gitu ya, atau wah ternyata mamaku suka marah-marah gitu ya. Pokoknya gitulah, maksudnya jangan sampai kita jadinya memunculkan persepsi-persepsi yang tidak kita inginkan ada di anak kita gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kalau kayak terkait emosi gitu ya, mom semua, kalau misalnya kita perhatikan, kita kan memang nih, nah itu tadi kalau tidak mindful ya, kita jalanin aja sehari-hari, tidak sadar sepenuhnya, seringkali itu kita mudah bereaksi sama apa yang dilakukan anak, betul nggak Moms? Apalagi kalau perilaku negatif tuh, mudah sekali kita jadinya reaktif. Ya, contohnya apa? Contohnya anak misalnya numpahin makanan, gitu ya. Dia lagi makan sendiri terus tumpah makanan. Nah, itu kan biasanya kita langsung, itu padahal makanan yang sudah kita masak sepenuh hati gitu ya. Udah pakai resep yang paling, udah segala macam udah diusahain gitu. Baru dimakan 2 suap tumpah semuanya gitu ya. Nah, itu sangat mungkin kita jadinya reaktif. Misalnya kita jadi, aduh kok tumpah sih gitu, hati-hati dong makanya kamu bla 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 segala macam gitu ya. Kira-kira kan biasanya seperti itu gitu. Kenapa begitu? Karena memang otak kita kerjanya begitu, Mbak Bunda Rita dan Mom semua. Jadi otak kita itu ketika mempersepsikan ada situasi yang situasi yang mengancam, yang stressful gitu ya, ada namanya bagian otak namanya amigdala, tugasnya ngasih alarm bahaya gitu ke kita. Kayak misalnya kalau kayak kita misalnya dikejar anjing gitu misalnya, itu ngasih tuh alarm bahaya. Oh bahaya nih gitu ya, kamu harus kabur gitu, atau harus dihadapin, atau harus kayak gimana gitu kan. Jadi biasanya responnya, pilihan respon kita adalah fight, flight, atau freeze. Kita freeze, diem, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kita flight, kita kabur dari situasi yang membahayakan itu, atau kita fight. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang situasi-situasi sehari-hari kita sebagai orang tua itu juga banyak yang bisa memunculkan alarm bahaya itu gitu. Itu tadi, makanannya tumpah, langsung kan ada stress respon nih gitu ya. Dalanya kasih tahu, oke, ini situasi yang mengancam nih, maksudnya mengancam tuh ya tidak menyenangkan lah, bikin kamu stres nih. Jadi kamu responnya mau gimana? Mau fight, flight, atau freeze gitu. Biasanya orang tua, kita sebagai orang tua paling seringnya fight, marah kan gitu ya, kita marah. Nah padahal sebetulnya kalau kita habis itu udah bisa mikir-mikir, aduh itu kan anak saya umurnya masih 3 tahun, dia lagi belajar buat makan sendiri, ya kan wajar ya kalau ternyata habis itu pas dia nyuap tumpah gitu kan. Nah tapi pemikiran ini baru bisa muncul setelah kita tenang. Kenapa? Karena kalau kita lagi ada di fight mode, lagi ada di stress mode itu, memang bagian otak yang harusnya menganalisa situasi, membuat kita berpikir gitu ya, itu belum bisa muncul, belum bisa dipakai gitu. Nah makanya salah satu yang penting dari penerapan mindful parenting adalah kita butuh membiasakan diri kita pausing before responding. Jadi pause dulu, tahan dulu ya, sebelum kita bereaksi kita tahan dulu. Tahan untuk apa? Untuk abis itu kita jadinya lebih tenang, terus akhirnya bagian otak yang akhirnya bisa menganalisa situasi, bisa berpikir, memikirkan konsekuensi, berusaha menyadari menangkap kejadian yang sebetulnya, itu bisa muncul gitu. Jadi kalau kita pause, misalnya kita tarik nafas, mungkin yang tadinya reaksi kita misalnya, aduh kok tumpah sih nak, ini kan udah mama bikin capek-capek, aduh gimana dong gitu ya, misalnya kita kayak gitu dan bikin anak kita juga jadi kaget. Mungkin kalau kita pause dulu, kita jadinya bisa, aduh tumpah ya nak, gimana ya, harus gimana ya gitu. Nah bisa jadi malah kita mengajarkan kemampuan problem solving tuh ke anak kita.
Misalnya kita bilang ya udah kita beresin yuk, atau kadang-kadang itu muncul secara otomatis di anak-anak. Aku lap-lap ya, gitu, biar nggak tumpah gitu kan ya. Anak-anak sangat sangat sering biasanya kalau kita tunggu dulu, dia habis itu bisa muncul tuh respon-respon yang cukup baik sebetulnya gitu. Nah, jadi intinya adalah dengan kita berusaha untuk lebih mindful, lebih memikirkan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan gitu ya, bagaimana dampaknya. Mudah-mudahan jadinya kita jadi lebih bisa ngatur ya, nggak ada yang keluarnya tuh impulsif gitu. Langsung aja nggak pakai dipikirin gitu ya, nggak pakai dianalisa dulu, nggak pakai ditimbang-timbang dulu gitu. Nah, kalau kita mindful, kita lebih bisa memilah, ini aku harusnya responnya gimana di situasi ini, apa yang harusnya aku katakan, apa yang harusnya aku tampilkan di depan anak gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalnya anak lagi tantrum, ini biasanya sangat mudah nih bikin kita nggak mindful gitu ya, bikin kita jadinya reaktif aja gitu ya. Misalnya entah kita jadinya flight, udah deh pusing bunga, mama pergi dulu aja deh gitu ya, misalnya kayak gitu. Atau kita freeze, kita nggak tahu mau gimana. Atau kita bisa juga jadinya fight, kita ikutan marah, ikutan tantrum. Nah, padahal mungkin kalau kita ambil waktu dulu, kita pause dulu sebentar, kita bisa memikirkan respon yang lebih baik. Misalnya kita bisa mikir nih, pas kita udah pause, kita kayak, oh iya, itu anak kita nih lagi marah karena dia lagi main, terus kita suruh mandi, gitu. Kesel jadinya nih dia, gitu ya. Nah, kita bisa bilang itu jadinya, iya nak, kesel banget ya, masih belum selesai mainnya tadi, udah mama ajakin mandi ya. Kita bisa. Nah, dengan kita ngomong kayak gitu aja, anak tuh habis itu biasanya jadi lebih tenang. Kenapa? Karena merasa dipahami. Gitu. Oh, mamaku paham apa yang aku rasakan gitu. Dan bukan cuma anak sih, orang dewasa juga gitu kan. Kalau kita lagi kesel terus kita dipahami kan kita senang ya, gitu. Kita jadinya lebih tenang. Nah, kalau anak lebih tenang, kan dia juga itu tadi tuh lebih tenang, dia jadinya nggak harus fight. Kan dia juga manusia ya, kalau dia berhadapan dengan situasi yang mengancam, aku mau dimarahin, aku lagi dimarahin nih sama mamaku, jadi respon dia adalah juga fight juga gitu. Tapi kalau dia tenang, dia sudah lebih tenang, itu tadi bagian otaknya yang bisa berpikir, bisa habis itu memahami situasi, mulai muncul juga gitu. Jadi dia akan bilang, iya aku masih mau main gitu. Oke, kalau gitu, tapi ini udah sore, kamu mau main berapa lama lagi? Kita bisa ngobrol jadinya, kita bisa berdiskusi, bisa ada negosiasi gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika kita lebih mindful menjalankan pengasuhan kita jadi lebih bisa lebih bisa betul-betul memikirkan di momen ini, di saat ini, apa sih yang harusnya aku lakukan gitu, apa sih solusi terbaik yang bisa aku berikan gitu. Nah, itu nggak bisa muncul tuh kalau kita lagi terpicu emosi, atau kalau kita lagi mikirin yang kemarin-kemarin, atau kita lagi stres sendiri gitu ya, itu sulit tuh untuk muncul.